pekerjaan yang belum pernah ada ini. Oleh karena itu, kreativitas, inovasi baru dari kalian sangat dibutuhkan. Bukan hanya terpaku untuk mencari kerja saja, tetapi bagaimana lebih baik jika kalian bisa menciptakan suatu pekerjaan yang baru. Yang keempat adalah kolaboratif. Di dunia kerja, kalian tidak bisa bekerja sendiri-sendiri, tetapi harus bekerja di dalam tim. Oleh karena itu, dibutuhkan kolaborasi. Bagaimana kalian harus toleransi ya antar teman sejawat, ya, teman kerja, kemudian juga saling menghargai dengan teman kerja. Ya, juga di samping itu kalian juga harus memperbanyak networking, ya, memperbanyak jaringan, memperbanyak juga silaturahim, ya, untuk kalian juga nantinya dapat sukses di dunia kerja. Dan yang terakhir, para sejawat, ini yang paling penting, karena kalian tidak hanya kita harapkan dari kecerdasan saja, ya, tetapi lebih dari itu juga kalian diharapkan untuk memiliki akhlak yang mulia. Jadi selain memiliki kecerdasan, juga didampingi dengan akhlak yang mulia. Di dunia kerja, karakter yang dibutuhkan yaitu kalian harus berdisiplin tinggi, rajin, dan jujur. Karena kejujuran adalah mata uang yang berlaku di mana-mana. Berintegritas tinggi, kesesuaian antara apa yang dipikirkan, apa yang diucapkan, dan tindakan. Ya, berintegritas tinggi. Juga kalian harus berani untuk mengatakan yang benar itu benar, walaupun hanya kamu sendiri yang melakukannya, dan juga harus berani untuk mengatakan yang salah itu salah, walaupun semua orang melakukan ini. Karena sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Selanjutnya, bagi perguruan tinggi, kami berharap supaya sekolah tinggi ilmu hukum Painan ini dapat terus meningkatkan mutunya dengan terus konsisten, ya, untuk menjaga mutu perguruan tinggi baik secara akademik, penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat, juga terus melaksanakan kebijakan-kebijakan baru yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dan juga terus konsisten untuk melaksanakan mengimplementasikan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Pada akhirnya, semoga Allah yang Maha Kuasa selalu meridhoi dan membimbing kita untuk terus melanjutkan amal bakti kita di dalam memajukan dunia pendidikan di Indonesia sebagai bagian dari amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga bakti kita kepada masyarakat dan bangsa Indonesia. Buah pepaya disimpan di lemari es. Selamat berkarya, semoga semua kalian sukses. Terima kasih. Sekali lagi, selamat kepada para sejawat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mars dan Himne STIH Painan.
Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasuluh wa bi sunnati ilman wa rasulil imaman. Amin. Terima kasih atas undangan saya untuk bicara di depan Anda semua, bicara tentang peran sarjana hukum dalam menegakkan hukum di era industri revolution 4.0 dan mewujudkan kebenaran dan keadilan. Ya. Dan orientasinya adalah bagaimana kita mempersiapkan masyarakat 5.0. Jadi saya akan melihat dari perspektif problematika hukum di Indonesia. Kenapa? Karena saya bukan orang hukum, saya orang teknik. Tetapi saya ingin coba melihat dari perspektif permasalahan hukumnya saja. Mohon maaf, sebenarnya saya akan memberikan konsep yang lebih dalam. Tapi karena waktu ya, kemudian ya tadi laptopnya ketinggalan. Ya. Jadi saya ingin membicarakan definisi hukum secara umum. Hukum adalah himpunan petunjuk hidup. Jadi kita bicara tentang hukum kalau dalam Islam, dalikal kita buleroba fi gundalil mutakin. Jadi petunjuk hidup bagi siapa? Mutakin, orang-orang yang bertakwa. Jadi tidak bisa pelaksana hukum adalah orang-orang yang tidak bertakwa. Karena hukum atau pemegang hukum, pelaksana hukum di dunia adalah Tuhan, perwakilan Tuhan di dunia. Jadi apabila orang-orang hukum memiliki problematika yang salah, pikirannya salah, maka dia tidak akan menjadikan hukum pegangan sandaran hidup manusia. Dalam agama, alladzina yadhkuruna Allah, yang orientasinya sandarannya pada Allah, hukumnya Allah. Oleh karenanya, saya mengambil konsep dari Hans Kelsen. Ya, ini adalah ahli hukum dari Belanda. Hans mengatakan hukum adalah norma yang berisi kondisi dan konsekuensi dalam suatu tindakan. Artinya, sebuah norma ini bicara tentang kebiasaan-kebiasaan, tindakan-tindakan dalam sebuah kehidupan manusia. Dan saya lanjutkan, menurut Mukhtar Kusumatmaja almarhum, adalah ahli hukum dari UI, beliau mengatakan hukum adalah kaidah dan azas yang mengatur hubungan bermasyarakat dan dibuat berdasarkan keadilan. Nah, konsep inilah yang menjadikan hari ini saya berdiri di hadapan saudara-saudara sekalian. Dalam konsep hukum saya memiliki pemahaman sebagai berikut. Pertama, hukum terdiri dari konsep-konsep teori keadilan. Hukum terdiri dari sebuah teori kemanfaatan, dan hukum adalah teori keadilan dan kemanfaatan yang sekaligus disatukan. Akhirnya, hukum mengeluarkan sebuah konsep ketertiban, ketenteraman masyarakat. Jadi saya akan kaget, akan terkejut jika saudara-saudara nanti pada saat lulus dan setelah selesai di wisuda kemudian tidak menghasilkan outcome yang menertibkan masyarakat, maka tidak menghasilkan outcome. Dengan kata lain, seorang sarjana hukum akan disebut hebat lulusan finance jika Anda berada di suatu tempat menghasilkan sebuah konsep ketertiban masyarakat. Artinya di mana ada orang hukum malah jadi jelas kehidupannya. Jangan kebalik, banyak preman-preman hukum. Begitu ada orang hukum malah memanfaatkan dari sudut pandang untuk melabui hukum. Oke. Jadi fungsi hukum setidaknya ada 4 yang saya pahami dalam beberapa menit kemarin saya baca. Pertama, memberikan pemesahan, melegitimasi terhadap apa yang berlaku dalam masyarakat. Jadi pada saat kita ada di masyarakat, terus kemudian kita melihat sebuah kejadian dan fenomena terjadi kesalahan, maka tugas Anda sebagai sarjana hukum, ya, kalau judulnya ini peran sarjana, maka Anda bisa melegitimasi, membenarkan yang benar, menyalahkan yang salah. Yang kedua, law as a tool of social engineering, hukum sebagai alat rekayasa masyarakat. Jadi masyarakat yang sangat heterogen, memiliki pemahaman hukum yang tidak jelas, begitu ada Anda seorang sarjana hukum, maka masyarakat itu menjadi tenang dan menjadi baik. Itu semestinya. Karena tadi dalam konsep Islam, seorang yang memiliki hukum, dalam hukum Islam itu disebut
hafizun li hududillah, penegak hukum Allah. Jadi sarjana hukum harus menegakkan hukumnya Tuhan. Ya, jangan mengikuti apa yang diinginkan nafsunya. Karena nafsu itu akan membisikkan keburukan pada diri manusia. Wasfisu fisudurinas minal jinati wanas. Yang membisikkan wasfisu fisu itu di dalam dada, sudurinas dalam dada manusia, minal jinati wanas yang berbentuk jin dan manusia. Jadi banyak ahli hukum itu adalah syaitan. Karena apa? Dia dibisikkan nafsunya untuk membela kesalahan manusia-manusia yang salah. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah sarana pembentukan masyarakat, khususnya sarana pembangunan tidak ada. Karena orang-orang hukum justru menyelewengkan hukum. Sehingga terjadi apa yang disebutkan hukum sebagai senjata dalam konteks sosial. Memanfaatkan karena dia tahu hukum itu untuk menjadikan keuntungan pribadi. Dalam bahasa lain, law as a weapon in social conflict. Jadi jangan seperti Anda memainkan peranan pemanfaat ilmu hukum Anda untuk kepentingan pribadi Anda. Saya mengambil tulisan dari Jimmy Asiliki, sarjana hukum. Beliau adalah seorang guru besar di UI. Beliau mengatakan, penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau fungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Jadi di sini peran seorang sarjana hukum, di sini peran orang yang memahami dan mengetahui hukum harus memberikan kebaikan karena dia adalah sebagai subjek yang sempit dalam arti luas. Nah, tadi ada sempit dalam arti luas. Proses penegakan hukum bisa melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum dalam arti sempit dari segi subjeknya tadi yang tadi saya sebutkan orangnya. Penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum perjalanannya sebagaimana seharusnya, sebagaimana mestinya. Dari mana sudut pandangnya? Saya melihat penegakan hukum itu polanya ada 4 di dunia. Pertama, polisi, yang tugasnya tentu Anda paham menyelidiki dan penyidikan. Ya. Kemudian jaksa, penuntut yang menuntut terjadinya sebuah kesalahan untuk diseret ke ranah hukum. Kemudian advokat, pemberi bantuan hukum. Kemudian hakim, pemeriksa yang mengadili. Dalam bahasa Arab tadi hafizul hududillah, penegak hukum Allah, hakam namanya. Jika Anda ada dalam posisi ini, jangan pernah bertempat di posisi ini, karena sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, mereka akan yang banyak masuk neraka. Saya ingatkan. Tepuk tangan dong. Ini bukan kata Budidat itu kata Rasulullah. Yang berada di sini banyak masuk neraka jika mereka tidak bersandar pada aturan Tuhan. Tetapi sebaliknya, para penegak hukum ini banyak di surga jika dia menggunakan konsep ketuhanan. Paham ya? Oke. Ini mohon maaf, ini bukan nyindir, tapi menyinggung perasaan saudara. Boleh tepuk tangan kalau disini ya. Oke, saya sering menghadapi permasalahan hukum. Ya, pertama problematika hukum di kita ada sistem peradilannya, perangkat hukumnya, penegakan hukumnya, intervensinya, perlindungan hukumnya, faktor ekonomi. Yang paling bawah ini yang menyengsarakan para penegak hukum. Faktor ekonomi, fulus and fulus inilah yang menjadi penegak hukum jadi letoy. Kelihatannya kecerdasannya kurang, tangannya kurang keras. Jadi ini mohon maaf. Mungkin suatu saat kantor pelayanan pengacara sudah tidak lagi dilayani oleh seorang pengacara, tetapi semuanya sudah memakai mesin robot. Sudah dipikirkan di Amerika, namanya Lawkey. Ya, ini abang kita ini bisa terbusuk gitu. Nah ini mohon perhatian. Ini jangan dijadikan
satu stres Anda, tapi pikirkan kalau kampus tidak mempelajari artificial intelligence. Di Amerika, ya, di Amerika next, pengacara versus robot, siapa pemenangnya? Pemenangnya adalah tentu hakimnya. Tingkat pertama hakim robot, tingkat kedua hakimnya manusia. Ini yang saya ingin bicara pada Anda, bahwa serius mempelajari artificial intelligence, serius mempelajari teknologi next, sehingga saya lihat inilah robot-robot yang nanti akan mempelajari disebut dengan Sophia. Sekarang diinstal pikirannya tentang pasal-pasal, ada 4 negara diinstal cepat-cepatan dengan profesor doktor di Harvard lebih cepat dia. Mohon maaf. Next. Oke. Nanti Anda bisa copy sama panitia tadi sudah kan. Nah, silakan dari masalah hukum. Ini kajian dari masalah hukum. Intinya tulisan saya yang tadi saya ceritakan, anak SD itu tidak boleh berbelanja KFC atau apa saja. Tapi terjadi sekarang pembelajaran. Apa yang terjadi? Ini melanggar hukum. Pertanyaannya, apakah ditangkap sama polisi? Jaksa? Tidak. Karena mereka tidak memahami konsep hukum yang benar. Nah, maka tugas Anda adalah melihat itu ya. Gak usah. Nanti biar ini saja. Kenapa semuanya berubah? Next, berubah. Ini kuda dulu, kuda sekarang, kudanya beda-beda. Tapi namanya kuda sama. Next. Oke? Cuma berubah semua kan? Jadi Anda jangan ngandelin ini semua sudah tidak ada lagi. Produk kampus harus berubah. Next. Semua berubah. Oke. Ya, sudah berubah semua. Oke, terakhir kenang-kenangan buat Anda semua. Itu ada terus ke bawah terus ijazah udah next ini udah. Ijazah sudah tidak laku lagi. Bisnis Terus udah. Nah, akhirnya next ijazah sudah tidak laku lagi. Mohon maaf, keahlian. Jadi nanti Anda harus keahlian pengacara, keahlian nanti versus proper. Next. Ya. Ini semua harus berubah. Terus berubah semua. Oke, terima kasih atas segala kesempatan, dan nanti setelah turun setel 2 menit ini kehidupan setelah 2030 yang Anda harus siapkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, waktu dan tempat dipersilakan untuk maju di depan podium. Meningkat acara selanjutnya, pembacaan SK kelulusan oleh Wakil Ketua 1 Bapak Dr. Dwi Seno Wijanarko SHMH, kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya membacakan surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan nomor 647-P-K-Romawi 10-2021 tentang peserta wisuda ke-6 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan tahun akademik 2020-2021. Menimbang, mengingat, memperhatikan, memutuskan, menetapkan surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan tentang peserta wisuda ke-6 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan tahun akademik 2020-2021. Pertama, bahwa nama-nama peserta wisuda ke-6 program studi ilmu hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan tahun akademik 2020-2021 tercantum dalam lampiran surat keputusan ini. Kedua, bahwa kepada para peserta wisuda tersebut diberikan segala wewenang untuk memakai gelar akademik sarjana hukum. Ketiga, bahwa surat keputusan peserta wisuda ke-6 ini bukan pengganti ijazah. Keempat, bahwa surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari ternyata diperlukan perubahan dalam surat keputusan ini,
maka akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Serang pada tanggal 23 Oktober 2021, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan Dr. Haji Irman Jaya, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Lampiran Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan nomor 647-P-K-Romawi 10-Romawi 2021 tentang peserta wisuda ke-6 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan tanggal 23 Oktober 2021. Peserta wisuda ke-6 program studi ilmu hukum Painan tahun akademik 2020-2021 nomor 1 NPM 171-801-706 atas nama Jebi Saputra. 2. NPM 171-801-138 atas nama Aan Angrianto. 3. 171-801-751 atas nama Abdul Aziz Sadikin. Dan seterusnya nomor 458 NPM 171-801-759 atas nama Jusma Apriani. Ditetapkan di Serang pada tanggal 23 Oktober 2021, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan Dr. Haji Irman Jaya, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Demikian, terima kasih. Pelantikan wisudawati Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan tahun akademik 2020-2021. Dimohon kepada para wisudawan dan wisudawati agar mempersiapkan diri. Muhammad Muslim, Sarjana Hukum. Nur Alifah, Sarjana Hukum. Restu Rahman ini Sarjana Hukum. Winarmi, Sarjana Hukum. Feby Yawardani, Sarjana Hukum. Henry Rismaniar, Sarjana Hukum. Desi Arianto, Sarjana Hukum. Saidi, Sarjana Hukum. Abdul Hafiz, Sarjana Hukum. Surahmat, Sarjana Hukum. Henry, Sarjana Hukum. Nanda Ilham